Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang penilaian. Terlebih prosedur pelaksanaan penilaian. Dimana sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengertian-pengertian dari evaluasi, penilaian, pengukuran, dan tes. Sekarang kita lanjutkan pada prosedur pelaksanaan penilaian. Pada kenyataannya saat ini banyak guru itu menggunakan tes tulis dalam kegiatan untuk menilai hasil belajar. Padahal tes itu hanya merupakan salah satu alat saja yang digunakan dalam penilaian. Ada juga yang penilaian non-tes, jadi penilaian itu nggak hanya tentang tes, ada juga penilaian non-tes. Bisa dari pengamatan, bisa secara informal, bisa melalui wawancara, ataupun tugas. Jadi nggak melulu tentang tes. Nah, tes dan non-tes itu masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Nggak ada yang lebih baik, nggak ada yang lebih buruk. Keduanya itu perlu dilakukan untuk melaksanakan penilaian pembelajaran fisika. Tes itu hanya salah satu cara untuk mengetahui kemajuan belajar siswa. Tes itu bukan satu-satunya alat evaluasi hasil belajar, karena tes itu hanya salah satu, berarti masih ada selain tes. Menggunakan tes sebagai satu-satunya alat penilaian hasil belajar itu akan mereduksi hakikat belajar yang sesungguhnya. Nah, kelemahannya jika tes itu mendominasi penilaian hasil belajar, karena tidak semua itu hasil belajar bisa diukur dengan tes. Kelemahan yang pertama itu mendorong kompetisi yang tidak sehat antar siswa. Ada yang mencontek, ada yang pokoknya curang, itu karena adanya dominasi tes untuk menentukan hasil belajar siswa. Selanjutnya yang kedua, tes diinterpretasikan sebagai pengukuran mutlak terhadap pengetahuan. Ya, karena selama ini yang digunakan itu adalah tes, jadi pembenaran hal yang tidak benar. Selanjutnya, cenderung menghasilkan label-label siswa. Misalkan, oh siswa ini pinter, siswa ini bodoh. Itu karena dominasi tes, karena padahal tidak semua aspek dalam belajar itu bisa diukur dengan tes. Kemudian yang keempat, bias terhadap kelompok yang kurang beruntung. Selanjutnya, menyempitkan dan menyepelekan proses pembelajaran. Proses pembelajaran itu kalau menggunakan tes itu kurang tepat. Selanjutnya, mendorong kurikulum menuju apa yang dapat diukur, bukan apa yang bermanfaat. Padahal kurikulum dikembangkan itu disesuaikan dengan kebermanfaatan untuk kehidupan siswa setelah lulus dari sekolah. Selanjutnya, menurunkan jangkauan pencapaian kompetensi siswa. Ini adalah beberapa kelemahan-kelemahan dari dominasi tes untuk mengukur hasil belajar. Selanjutnya, ini ada beberapa bentuk kesalahan guru dalam tes HILS 1991. Yang pertama, guru menggunakan tes untuk mengendalikan perilaku peserta didik. Maksudnya siswa itu harus begini, harus begitu. Itu ditentukan melalui tes. Selanjutnya, menggunakan tes yang mudah agar semua siswanya sukses. Oh, saya bangga karena siswa saya semuanya sukses melalui ujian saya. Nah, padahal di situ tes yang digunakan itu sangat mudah supaya nggak ada yang gagal. Selanjutnya, mengatrol nilai yang kurang. Jadi ini siswa yang nilainya kurang itu akan tetap mendapatkan nilai yang bagus karena nilainya dikatrol. Kemudian menggunakan tes yang kualitasnya kurang memadai atau kurang valid atau kurang reliable. Jadi
tesnya yang digunakan itu belum punya standar. Nah, prosedur penilaian. Prosedur penilaian itu yang pertama kita merancang penilaian. Kita rancang penilaiannya itu seperti apa. Penilaian apa yang ingin kita nilai. Selanjutnya setelah dirancang kita melaksanakannya. Kemudian setelah dilaksanakan kita analisis dan menginterpretasikannya. Kemudian hasil dari analisis dan interpretasinya itu kita umpan balik. Nah, setelah diumpan balik kita tindak lanjuti. Apa yang kurang, apa yang sudah pas. Selanjutnya, rancangan penilaian. Di sini kita menentukan dengan jelas kemampuan apa yang akan dinilai, materi penilaiannya seperti apa, alat penilaiannya seperti apa, dan interpretasinya bagaimana. Komprehensif melibatkan kognitif, afektif, dan psikomotor. Jadi kesemuanya ini dilibatkan, gak hanya pilih salah satu. Selanjutnya merencanakan pelaksanaan penilaian yang sesuai dengan program pembelajaran yang dikembangkan oleh guru, sesuai dengan keseluruhan rencana pengembangan dan kemajuan siswa. Jadi ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merancang suatu penilaian. Selanjutnya pelaksanaan penilaian terintegrasi dalam proses pembelajaran, artinya menyatu dalam proses pembelajaran. Ketika proses pembelajaran itu masih berlangsung, bukan sebelumnya, bukan sesudahnya. Selanjutnya, analisis dan interpretasi. Nah, analisis dan interpretasi itu dilakukan terhadap penilaian berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Umpan balik itu menggambarkan kemajuan belajar siswa secara jujur, relevan, dan akurat. Menggambarkan konsep-konsep keterampilan dan sikap yang telah dibangun oleh siswa, memungkinkan guru, siswa, dan orang tua untuk menganalisis hasil belajar, mengetahui kekurangannya, dan bagaimana cara mengatasinya. Itu fungsi dari umpan balik penilaian. Selanjutnya tindak lanjut, itu kita bisa membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar untuk mencapai kriteria yang diharapkan oleh guru, memperbaiki kesalahan dalam pembelajaran, dan mengkaji kembali perencanaan dan pelaksanaan pembelajarannya. Sudah sesuaikah pelaksanaan dengan perencanaan yang kita inginkan? Tindak lanjut penilaian. Nah, selanjutnya kerjasama dalam penilaian. Artinya apa? Kita sebagai pendidik itu memungkinkan 2 atau lebih guru dalam bidang studi yang sama untuk bekerja sama dalam penilaian. Jadi tidak hanya sendiri-sendiri. Jadi untuk dalam penilaian itu boleh bekerja sama. Nah, sekian untuk prosedur penilaiannya. Jadi untuk penilaian yang baik itu kita harus merencanakan dengan baik, kemudian melaksanakannya, kemudian menganalisisnya, kemudian kita tindak lanjutnya. Nah, seperti apa? Itu adalah prosedur dalam penilaian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.